Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki 10 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, Miss Yeti akan mengajak kalian untuk ngabuburit. Kita akan jalan-jalan ke daerah Jawa. Tahukah kalian siapa penyebar agama Islam di daerah Jawa? Salah satu penyebar agama Islam di daerah Jawa adalah Wali Songo. Wali Songo ini adalah 9 orang wali yang melakukan dakwah di daerah Jawa. Dan di antara dari 9 wali itu ada satu wali yang sangat termasyhur. Ia adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mudah dikenali teman-teman karena beliau sering memakai baju serba hitam lengkap dengan blangkon Jawanya. Sunan Kalijogo ini lahir di Tuban tahun 1450 Masehi. Beliau anak seorang adipati Tuban yang bernama Raden Wilatikta. Sejak kecil beliau diberi nama Raden Mas Syahid. Sejak kecil Raden Mas Syahid sudah dikenalkan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat kental. Hingga ketika beliau sudah tumbuh menjadi remaja, beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana, mau bergaul dengan siapa saja, lemah lembut, dan sangat penyayang. Salah satu sifat yang sangat menonjol dari pribadi beliau adalah sifat kedermawanannya. Raden Mas Syahid sangat mudah empati kepada rakyat kecil sehingga beliau sering memberikan bantuan berupa makanan kepada rakyat kecil di sekitar kabupaten. Untuk bisa berbagi dengan rakyat kecil, Raden Mas Syahid ini sering kedapatan mengambil barang-barang atau bahan makanan dari gudang kadipaten. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan oleh ayahnya. Kenapa ya? Karena barang-barang atau bahan makanan yang ada di kadipaten itu akan disetorkan ke kerajaan Majapahit sebagai upeti atau pajak kadipaten ke kerajaan. Raden Mas Syahid sangat paham dengan kedudukan ayahnya yang hanya seorang adipati. Maka agar bisa tetap membagikan barang-barang makanan kepada rakyat kecil, kemudian beliau pun mulai keluar kadipaten. Raden Mas Syahid mulai mencegat bangsawan-bangsawan yang melewati jalan untuk diambil makanannya atau barang-barang bawaannya. Sampai suatu ketika Raden Mas Syahid bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mempunyai tongkat berkepala emas. Raden Mas Syahid melihat kepala tongkat kakek ini seperti emas. Makanya beliau bermaksud untuk mengambil tongkat sang kakek. Ternyata kali ini beliau salah sasaran karena kakek tua ini ternyata adalah Sunan Bonang. Melihat perbuatan Raden Mas Syahid, Sunan Bonang pun memberikan nasihat. Kalau selama ini yang dilakukan oleh Raden Mas Syahid adalah suatu kekeliruan. Ketika kita memberikan barang atau makanan kepada rakyat kecil, tetapi memperolehnya dengan perbuatan yang tidak halal, maka itu sama saja mencuci pakaian bersih dengan air yang kotor. Maka pakaian itu tidak akan menjadi bersih, tapi akan menjadi kotor. Mendengar nasihat dari Sunan Bonang, Raden Mas Syahid pun termenung. Kemudian dengan kerendahan hatinya, beliau meminta kepada Sunan Bonang agar dijadikan murid oleh Sunan Bonang. Singkat cerita, akhirnya Raden Mas Syahid dijadikan murid oleh Sunan Bonang. Dengan syarat beliau harus menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggiran kali.
Selama 3 tahun lamanya, Sunan Bonang baru menghampiri Raden Mas Syahid. Sejak saat itu, Raden Mas Syahid resmi diangkat menjadi murid Sunan Bonang, dan beliau pun diangkat menjadi seorang sunan dan bernama Sunan Kalijogo. Artinya, sunan yang menjaga kali atau sungai. Resmi diangkat menjadi seorang pendakwah, Sunan Kalijogo pun mulai melakukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Berbagai media dan metode yang digunakan adalah melalui jalur kesenian dan kebudayaan. Metode dan media ini dianggap sangat ampuh untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo mulai melakukan dakwahnya melalui berbagai seni, terutama adalah seni pewayangan. Beliau sangat pintar mendalang, memasukkan cerita-cerita Islam melalui seni pewayangan. Kemudian yang kedua melalui seni ukir, dengan kaligrafi, tulisan-tulisan Arab menjadi ukiran-ukiran indah yang bisa dijadikan media untuk berdakwah. Selain itu, Sunan Kalijogo juga membuat syair-syair lagu Islam melalui tembang-tembang Jawa. Contoh lagu daerah yang diciptakan beliau adalah lagu Lir Ilir dan juga Gundul-Gundul Pacul. Pasti kalian sangat mengenalnya ya. Ternyata diciptakan oleh seorang Sunan Kalijogo. Berdakwah melalui media seni dan kebudayaan ini terbukti sangat ampuh. Buktinya, banyak masyarakat yang kemudian memeluk agama Islam berkat Sunan Kalijogo. Nah, teman-teman, begitulah kisah jejak dakwah Sang Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kamu ambil ilmunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.